Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Setiawan. Saya adalah dosen program studi Teknik Elektro S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu adalah Praktikum Sistem Kendali. Mata kuliah ini selaras dengan bidang kepakaran saya, yaitu adalah bidang sistem kendali. Mata kuliah praktik sistem kendali merupakan mata kuliah yang ada di semester 4. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mata kuliah teori sistem kendali yang seharusnya sudah diambil di semester 3. Mata kuliah praktik sistem kendali diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 15 pertemuan untuk praktikum mingguan dan 1 pertemuan terakhir untuk presentasi proyek akhir mata kuliah. Mata kuliah ini berisi perancangan sistem kendali dasar, meliputi sistem kendali open loop, pemodelan, sistem kendali closed loop, kendali root berbasis root locus, dan kendali PID. Tidak hanya itu, secara mandiri, mahasiswa juga diminta untuk merancang sebuah sistem kendali secara utuh, meliputi perancangan komponen elektronik, perakitan, pembuatan kode program, pengujian, hingga pengambilan data, yang mana nantinya akan dipresentasikan di pekan terakhir, yaitu pekan ke-16. Kemudian, capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dititipkan pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 5, sebagaimana tertuang di dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Kepala Program Studi. Kemudian, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu merancang kendali open loop untuk sistem orde 1 dan sistem orde 2. CPMK 2, mahasiswa mampu menurunkan persamaan matematis dari sistem orde 1 dan sistem orde 2. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang kendali closed loop berbasis metode root locus untuk sistem orde 1 dan sistem orde 2. Kemudian yang terakhir, CPMK 4, mahasiswa mampu merancang kendali closed loop berbasis metode PID untuk sistem orde 1 dan sistem orde 2. Terdapat 3 komponen utama yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Untuk komponen delivery, saya biasanya menyampaikan RPS dan petunjuk praktikum di pertemuan yang pertama. Namun, mahasiswa juga tetap bisa mengunduhnya secara mandiri di LMS Bismart Universitas Negeri Yogyakarta. Di awal kuliah, biasanya saya menyampaikan dasar teori terkait topik praktikum yang akan dikerjakan. Tujuannya adalah agar mahasiswa tahu bagaimana cara kerja rangkaiannya, tahu berapa perhitungan secara teorinya, dan bisa mempraktekkan dengan benar. Dengan demikian, tingkat keberhasilan praktikum bisa dinaikkan dan tingkat kerusakan alat bisa diturunkan. Kemudian, perkuliahan ini melibatkan interaksi dua arah, yaitu dosen dan mahasiswa. Bentuk interaksi dua arah ini diwujudkan dalam diskusi, tanya jawab, maupun kerjasama dalam menjalankan praktikum. Sistem penilaian atau asesmen yang saya gunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK meliputi 2 asesmen, yaitu asesmen kognitif dan asesmen partisipatif. Asesmen kognitif diukur dari presensi, proses dan hasil praktikum, serta laporan praktikum. Sedangkan asesmen partisipatif dinilai berdasarkan presensi tugas akhir kuliah yang diselenggarakan di pekan ke-16. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah experimental learning, yaitu praktikum mingguan, dan project-based learning, yaitu proyek akhir kuliah.
yang berisi perancangan sistem kendali yang sudah saya jelaskan tadi. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang saya tulis sendiri dengan judul Dasar Pemodelan dan Perancangan Sistem Kendali. Serta saya juga menggunakan referensi-referensi lain yang dapat menunjang pelaksanaan praktikum sistem kendali ini. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran praktik sistem kendali di pekan ke-14 dengan tema sistem kendali closed loop dengan metode PID. Mari kita simak. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai kuliah pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik, sebelum kuliah kita laksanakan, saya bukakan token untuk presensi terlebih dahulu ya. Oke. Tokennya adalah (7B 8A). Silahkan melakukan presensi. Sudah ya teman-teman ya? Baik, hari ini kita masuk pekan ke-14. Topik hari ini adalah sistem kendali PID pada motor DC. Gitu ya. Di kelas teori teman-teman tentu sudah mendapat teori tentang apa itu kendali PID ya teman-teman ya. Di sini akan saya sampaikan sedikit, mengulas sedikit tentang kendali PID. Nah, seperti yang kita tahu, sistem kendali ada dua ya teman-teman ya, yaitu sistem kendali open loop dan sistem kendali closed loop. Nah, ini adalah contoh sistem kendali apa? Closed loop ya. Ciri-cirinya apa? Ada feedback-nya ya. Oke, ciri-cirinya adalah ada feedback-nya. Dan di sini ada controllernya teman-teman. Di sini ada controllernya. Kemudian di sini ada plan. Plan ini adalah suatu peralatan yang akan kita atur. Gitu ya, misalnya motor DC, pemanas udara, pendingin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk controllernya itu bisa bermacam-macam. Mulai dari yang sederhana, misalnya adalah kendali on off, ada kendali PID, kendali proporsional, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan fokus pada kendali PID pada motor DC, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman, terkait dasar? Oke, silakan. Contoh dari sistem kendali closed loop itu apa ya? Contoh dari sistem kendali closed loop. Nah, ini menarik. Kira-kira di tempat teman-teman, di rumah teman-teman, ada nggak contoh kendali closed loop, teman-teman? Ada ya. Contohnya yang paling sederhana itu ini. Ada water torrent? Ada ya. Kok dia bisa tahu ya kapan harus nyala dan harus mati airnya ya? Nah, karena di sana ada kendali closed loop, ada sensor yang mendeteksi baknya sudah penuh, baknya sudah kosong. Nah, itu adalah ciri dari kendali closed loop, ada feedbacknya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kendali, kita gunakan kendali PID. Ada yang tahu kendali PID? Kendali PID terdiri dari kendali apa saja? Kendali proporsional, kemudian integral dan derivatif. Kita tulis dulu. Ada kendali proporsional, kendali integral, dan ini kendali
derivatif. Kalau kita lihat bagian ini, controller itu memiliki input berupa apa? Reference dikurangi nilai saat ini, luaran sistem saat ini. Atau biasa kita sebut error ya teman-teman ya. Selisih antara nilai reference dan nilai luaran sistem saat ini, gitu, error. Itu yang akan menjadi input bagi controller PID. Kendali proporsional itu memiliki rumus P sama dengan dia akan mengkalikan error saat ini dengan sebuah konstanta yang kita sebut sebagai KP. Tuh. Kemudian kendali integral fungsinya untuk apa? Untuk mengintegralkan error. Integral error itu maksudnya apa teman-teman? Integral error itu maksudnya adalah error pada detik pertama, tambah error pada detik kedua, tambah error pada detik ketiga, seterusnya sampai error sekarang. Akumulasi dari error, maka itu disebut sebagai integral dari error. Nah, integral dari error kemudian kita kalikan dengan suatu konstanta yang kita sebut sebagai KI. Kemudian yang terakhir adalah kendali derivatif. Derivatif itu apa sih teman-teman? Turunan dari error. Maka rumus dari kendali derivatif adalah turunan dari error kita simbolkan dengan DE per DT kalikan sebuah konstanta yang kita sebut sebagai KD. Nah, sehingga kendali PID itu rumusnya adalah KP kalikan error ditambah KI kalikan integral error ditambah KD kalikan turunan dari error. Nah, inilah luaran dari PID. Kalau lihat blok diagram di sini, luaran PID ini digunakan sebagai input bagi sistem. Sebagai contoh seperti ini. Kalian punya sistem sepeda motor gitu ya teman-teman ya. Sepeda motor itu inputnya adalah tarikan gas. Sedangkan luarannya adalah kecepatan motor tersebut. Yang biasanya ditampilkan di mana? Di dashboard ya, atau speedometer. Kalau kalian pengen kecepatannya 60 km per jam, bagaimana caranya? Menarik gas ya. Kemudian meraba-raba. Ini kira-kira lebih dari 60 km atau kurang gitu ya teman-teman ya. Itu namanya kendali manual atau kendali open loop. Kalau kendali closed loop, itu kendalinya akan menghitung sendiri berapa tarikan gas yang dibutuhkan sehingga motor kalian bisa melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau kita punya plan berupa tadi sepeda motor, maka luaran PID tadi adalah berapa tarikan gasnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kendali KP, KI, KD. Kemudian kinerja dari kendali PID ini ditentukan oleh apa? Ada yang tahu? Dari konstantanya. Konstanta apa saja? KP, KI, dan KD. Nah, responsif atau tidaknya sebuah sistem itu ditentukan dari berapa nilai KP, KI, dan KD. Sebenarnya ada banyak cara untuk menentukan berapa nilai KP, KI, dan KD yang terbaik. Misalnya pakai metode Zikir-Nichols atau metode cerdas misalnya fuzzy atau algoritma genetik dan lain sebagainya. Tetapi untuk praktikum kali ini kita coba pakai metode trial and error. Kita coba-coba apa sih pengaruh dari KP, KI, dan KD. Gitu ya teman-teman ya. Kita mulai dari KP dulu. KP fungsinya untuk apa di sini? KP fungsinya untuk mempercepat rest time. Artinya kalau KP-nya dinaikkan, maka rest time-nya menjadi lebih cepat. Gitu ya. Tetapi di sisi lain, overshoot-nya menjadi naik atau tinggi begitu ya, teman-teman ya. Tuh. Kemudian untuk KI, konstanta KI fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk, ada yang tahu fungsi KI tadi? Mengeliminasi SS error. Mas Dava, apa? Mengeliminasi SS error. Mengeliminasi steady state errornya, betul ya. Gitu. Jadi kalau kendali proporsional saja tanpa integral, maka selamanya akan ada yang namanya steady state error. Steady state error itu apa?
Kalau saya punya referensi di sini, kecepatan motor adalah 60 km per jam, kalau cuma kendali proporsional saja, dia hanya akan kurang dari 60 km per jam. Misalnya, ini adalah 30 km per jam. Ada selisih di sini, inilah yang disebut sebagai steady state error. Gitu. Selamanya tidak akan pernah sampai ke tujuan atau referensinya, gitu ya. Maka butuh yang namanya KI, gitu ya. Semakin tinggi KI-nya, semakin cepat mengeliminasi steady state error, gitu ya. Tetapi di sisi lain, penambahan KI itu akan menyebabkan overshoot-nya makin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kendali derivatif. Di sini ada KD. Fungsi dari KD apa? Fungsi dari KD yang utama adalah mengurangi overshoot. Tadi ya penambahan KP dan penambahan KI itu menambah overshoot ya. Untuk itu perlu yang namanya KD. Fungsinya adalah untuk mengurangi overshoot. Jadi ketiganya ini saling terkait teman-teman. Butuh parameter yang pas, berapa nilai KP, KI, KD sehingga sistem kita memiliki kinerja yang baik atau optimal, betul. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan atau melihat pengaruh dari KP, KI, dan KD berdasarkan tabel ini, gitu ya. Apa benar kalau KP-nya dinaikkan, nanti rest time-nya makin cepat dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, di sini saya punya modul praktikum sistem kendali berbasis lab view. Seperti ini, teman-teman. Nah, nih, di sini ada motor DC. Di sini ada rotary encoder, gitu ya. Motor DC yang akan kita kendalikan kecepatannya dan rotary encoder yang akan kita gunakan untuk membaca kecepatan motornya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, input dari motor DC apa? PWM ya, teman-teman ya, betul. Inputnya adalah PWM. Nah, PWM-nya ini yang akan kita hitung secara otomatis dengan menggunakan kendali PID. Gitu. Kemudian nanti kita coba lihat kecepatannya, dia bisa sama seperti reference atau tidak. Gitu ya. Baik, selanjutnya silahkan teman-teman mendekat. Saya akan mencoba memsimulasikan atau mendemonstrasikan cara kerja dari unit 4 ini. Untuk lab sheet-nya sudah di-download ya teman-teman ya. Baik, itu akan menjadi panduan teman-teman semua dalam melakukan praktikum ini. Untuk unit 8 ini, cara kerjanya seperti ini. Langkah kerjanya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikuti langkah kerja seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan maju saja teman-teman. Silahkan maju ke depan. Saya coba akan demonstrasikan cara kerja dari kendali PID. Baik teman-teman, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat ini dan bagaimana cara mengerjakan lab sheet unit 8, yaitu adalah kendali PID. Yang pertama, teman-teman di sini set input kecepatan referensinya. Kalau di lab sheet adalah 200, maka kita di sini tulis 200. Bisa diisikan langsung atau juga bisa menggunakan slide bar seperti ini. Kemudian berdasarkan lab sheet, teman-teman diminta untuk mengatur nilai KP-nya adalah 10, nilai KI-nya adalah 0, dan nilai KD-nya adalah 0. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian kita set di sini KP-nya 10, KI-nya 0, KD-nya juga 0. Kemudian kita klik play di sebelah kiri atas, ada tombol play di sini. Kita klik play di sini. Kalau kalian perhatikan di sini, motornya berputar sangat pelan. Ditunjukkan oleh grafik di sini juga berputar sangat pelan. Hanya berputar sekitar 200 RPM. Padahal referensi yang kita pengen, hanya berputar 220. Hanya berputar 20 radian per minute. Sedangkan kecepatan referensinya adalah 200.
Berarti di sini ada steady state error ya teman-teman ya. Oke. Ada steady state error yang cukup tinggi, yaitu sekitar 180 rpm. Berarti nanti kita tulis di sini steady state errornya berapa? Steady state errornya adalah 180. Settling time-nya berapa? Settling time-nya di sini, untuk melihat settling time teman-teman nanti harus men-stop simulasinya. Simulasinya nggak usah terlalu jauh. Oke, kita coba simulasikan ulang. Kita simpan chartnya untuk dokumentasi kita. Misalnya kita tulis di sini KP-nya 10, KI-nya 0, KD-nya 0. Nah, untuk dokumentasi, namun di sini kita juga bisa melihat nih bahwa di sini belum ada overshoot karena nilai referensinya adalah 200, sedangkan kita cuma di sekitar kecepatan 20. Berarti overshoot-nya adalah 0, sedangkan rest time-nya sekitar segini. Nanti dihitung berapa. Kalau di sini adalah 23 milisecond, berarti di sini sekitar berapa, nanti teman-teman hitung ya. Misalnya 2 milisecond atau berapa begitu. Kemudian nanti teman-teman masukkan di sini 2 milisecond misalnya. Rest time-nya berapa? Overshoot-nya nggak ada ya tadi. Di sini adalah 0. Kemudian selanjutnya, teman-teman diminta untuk menaikkan nilai KP. Nilai KP-nya dinaikkan menjadi 15. Nilai KP-nya dinaikkan menjadi 15, maka ini diganti 15. Responnya semakin naik ya teman-teman ya. Tadi sekitar 20, sekarang naik di 60. Kita stop simulasinya. Kemudian nanti kita analisis berapa overshoot-nya di sini ya. Karena referensinya adalah 200, maka overshoot-nya masih 0. Dia belum melampaui nilai reference. Kemudian settling time, rest time, dan overshoot-nya juga dihitung. Di sini overshoot-nya berarti berkurang ya, yaitu sekitar 140. Nanti di sini disekan. Jadi errornya 140. Gitu teman-teman. Terus kemudian kita naikkan menjadi langsung 30 ya, sebenarnya 20, tapi kita langsung 30 saja. Nih. Responnya semakin naik. Gitu ya. Ini sekarang responnya di sekitar 110 rpm. Berarti steady state errornya semakin berkurang. Gitu teman-teman. Berarti bisa kita simpulkan sementara bahwa semakin besar KP, maka semakin kecil steady state error. Oke, baik. Terus kemudian kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu adalah pengaruh parameter KI. Pengaruh parameter KI. Kita set KP-nya 10, KI-nya 0,2. Secara teori tadi KI itu fungsinya untuk apa teman-teman? Ya, mengeliminasi steady state error. Karena apa? Karena selama kita menggunakan kendali proporsional saja, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan yang namanya steady state error. Kita coba lihat di sini, steady state errornya masih ada atau tidak. Nah, meskipun awalnya ada steady state error yang tinggi, namun perlahan steady state errornya mulai hilang, mulai mengecil, dan akhirnya nanti dia akan hilang. Ya, itu kalau kita tadi menggunakan KI-nya 0,2. Untuk mempercepat menghilangkan steady state error, maka kita harus apa teman-teman? Menaikkan KI-nya. Oke, kita coba menaikkan KI-nya. Kita kalau di lab sheet KI-nya dinaikkan sebesar 1. Oke. KI-nya dinaikkan sebesar 1 dengan KD tetap 0. Ini
Semakin cepat dia menuju reference ya teman-teman ya, steady state errornya semakin cepat. Nah, begitu seterusnya teman-teman untuk nilai-nilai yang ada di dalam tabel percobaan. Gitu ya. Silahkan nanti teman-teman mempraktekkan sendiri terkait apa pengaruh dari parameter KP, KI, dan KD-nya. Kemudian nanti di akhir praktikum teman-teman diberi tugas berupa mencari berapa nilai KP, KI, KD yang terbaik sehingga diperoleh overshoot yang rendah, settling time yang cepat, dan steady state errornya adalah 0. Gitu ya teman-teman ya. Baik, silahkan sekarang kalian praktek masing-masing di meja kalian, berkelompok satu kelompok 2 mahasiswa. Silakan. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan praktikum unit 8, yaitu kendali PID pada motor DC. Untuk selanjutnya teman-teman ada tugas seperti yang ada di dalam lab sheet, yaitu adalah mengidentifikasi apa sih pengaruh menaikkan nilai KP, menaikkan nilai KI, dan menaikkan nilai KD. Silahkan nanti kalian tulis di laporan praktikum berdasarkan hasil praktikumnya gitu ya, apa pengaruh KP, KI, dan KD-nya. Kemudian besok dikumpulkan beserta laporan di pekan depan. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa membuat laporan kemudian dikumpulkan pekan depan, dan saya kira cukup sekian dulu kuliah kita hari ini. Apabila ada banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah praktik sistem kendali yang pernah saya ampuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.